Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Kang Uut, channel tentang mengulas dunia perkambingan. Dalam video kali ini kita akan mengulas atau memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana cara memerah susu kambing pada induk kambing yang aman dan sehat. Sebelum memerah susu, tentunya kita harus memperhatikan dan menyediakan alat-alat apa saja yang harus kita gunakan dalam memerah susu. Yaitu langkah yang pertama, kita sediakan air hangat, tidak usah terlalu panas, hanya hangat-hangat kukus saja. Dan yang kedua yaitu lap kering atau kain bersih, bisa menggunakan dengan kanebo. Dan yang ketiga tentunya wadah untuk tempat susu. Nah, di sini saya menggunakan dengan botol. Nah, selanjutnya setelah langkah-langkah tersebut tercukupi, baru kita bisa melaksanakan yaitu memerah susu. Di dalam memerah susu sebaiknya kita lakukan setiap hari, yaitu di pagi hari dan sore hari. Karena itu akan membuat susu menjadi sehat, induk kambing pun juga akan sehat. Namun bila kita tidak memerah susu tersebut, maka bisa mengakibatkan penyakit, yaitu penyakit matitis. Itu bisa berakibat fatal menuju ke kematian. Untuk menjaga keamanan dan biar kambing tidak berontak pada saat kita perah, kita bisa mengikatnya terlebih dahulu sebelum kita perah. Tujuan kambing ini diikat supaya dia tidak berontak pada saat kita perah susunya, karena biasanya karakter kambing itu tidak sama, kadang berontak karena geli, dan ada pula yang biasanya cuma diam saja. Itu tergantung dari cara teknik memerah kita pada kambing. Yang pertama yaitu kita ikat lehernya, dan yang kedua kita ikat yaitu pada badan kambing. Yang tujuannya biar tidak gerak pada saat kita perah. Nah, setelah dirasa cukup aman, baru kita melakukan pemerahan susu. Sebelum kita memerah susu pada kambing, langkah pertama yaitu kita usap bunting kambing menggunakan air hangat, yang tujuannya untuk melemaskan saraf-saraf atau pori-pori pada bunting kambing, dan tentunya supaya susu kambing nanti bisa steril. Bagi para peternak pemula, saya sarankan agar hati-hati, karena biasanya kambing akan terasa geli pada saat kita sentuh buntingnya. Kita harus waspada, karena kalau kita tidak waspada, nanti biasanya kaki kambing itu akan menyepak pada kita. Kita harus pastikan faktor keamanan pada diri kita. Dirasa sudah cukup, baru kita lap menggunakan kain kering atau bisa menggunakan dengan kanebo, supaya pada bunting bersih dan tidak tercampur air pada susu kambing.
Nah, setelah itu baru kita bisa melakukan pemerahan susu kambing. Langkah dalam memerah susu kambing, kita menggunakan cara yaitu dengan cara ibu jari dan jari telunjuk sebagai penjepit di punting kambing. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita jepit. Terus jari yang 3 ini fungsinya yaitu untuk memerah. Biasanya untuk susu yang pertama diperah itu dikeluarkan terlebih dahulu supaya susu nanti bisa steril dan bersih. Nah, dikeluarkan terlebih dahulu, baru kita masukkan ke dalam wadah susu. Di sini saya menggunakan botol yang tujuannya yaitu supaya susu tetap bersih dan bulu-bulu kambing itu biasanya rontok. Nah, ini untuk menjaga supaya bulu kambing tidak masuk ke dalam susu. Kita harus melakukan secara pelan supaya kambing tidak berontak. Tidak usah dikasih tarian atau perasan yang terlalu kencang. Pelan saja. Nah, kambing akan menikmati perasan yang kita lakukan. Dia tidak akan melakukan berontak. Dalam memerah susu kita harus lakukan secara rutin, yaitu supaya tidak dan bisa mencegah penyakit matitis. Karena penyakit matitis itu sangat berbahaya, bisa mengakibatkan kematian pada kambing. Dan masa susu kambing itu punting akan terasa kering dan susu kambing akan berkurang pada saat setelah kambing itu nanti akan dikawinkan usia 2 bulan. Itu punting kambing akan kering. Cara basa Jawane ngono, kisut dan tidak mengeluarkan susu kambing. Susu yang dihasilkan pada kambing satu indukan itu rata-rata satu hari bisa menghasilkan 1,5 liter bahkan sampai 2 liter. Asal pada saat pemerahan susu kita lakukan secara rutin pagi dan sore hari. Kalau perasan susu itu enak dan kambing akan merasa nyaman, tidak akan berontak. Tapi kalau kita memerasnya dengan tidak teratur atau punting ditarik-tarik, maka kambing akan berontak dan itu akan bisa berpengaruh pada susu kambing ataupun punting. Kambing bisa stres. Di dalam memerah susu kambing, usahakan harus habis pada punting kambing seperti ini, yang mana tujuannya untuk mencegah penyakit matitis. Karena kalau ada sisa-sisa di dalam punting kambing, sisa-sisa susu di dalam punting kambing, itu nanti bisa mengakibatkan matitis. Jadi harus kita habiskan. Nah, di dalam memerah susu kambing kita juga harus memberikan jarak antara punting kambing dan wadah tempat susu. Nah, jangan dilakukan gerakan tarikan, cukup seperti yang tadi, ibu jari dan jari telunjuk sebagai penjepit, baru yang tengah dan jari manis kelingking sebagai pemerah. Lakukan secara perlahan supaya kambing nyaman.
Biasanya kalau pada usia doro ataupun laktasi 1 baru saja melahirkan, itu biasanya kambing akan terasa geli pada saat kita pegang buntingnya atau kita perah susunya. Jadi harus kita lakukan secara dengan perasaan. Dan saya pesankan hati-hati dengan kakinya, jangan sampai susu yang kita perah itu tiba-tiba kena tendangan pada kaki kambing sehingga nanti susunya bisa tumpah, eman-eman tumpah. Ini saya lakukan pemerahan susu di sore hari. Biasanya kalau sore hari itu susu yang dihasilkan tidak bisa banyak, mungkin cuma setengah liter. Namun di pagi hari bisa menghasilkan 1 liter. Ini hampir setengah liter. Tidak usah terburu-buru dalam memerah susu. Saya rasa sudah cukup. Dan ini adalah susu kambing yang dihasilkan pada perahan sore hari. Setelah itu kita lepaskan ikatan pada kambing supaya kambing merasa nyaman. Nah, itu sedikit tutorial cara memerah susu pada induk kambing. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, dan komen pada teman, saudara, maupun para peternak. Salam mari dari Kang Ut. Sampai bertemu di video selanjutnya.